Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fadulatul Latifah dengan NIM 230302110025 ingin menyampaikan materi presentasi untuk memenuhi tugas UAS Pancasila, yaitu dengan tema Pancasila sebagai etika politik. Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegaknya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah yang bersih dari KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah konsep dasar yang erat kaitannya dengan etika politik, yaitu ada 4, yaitu termasuk dalam etika, moral, norma, dan nilai. Untuk yang pertama, yaitu etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada aturan-aturan kesusilaan. Etika dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk yang kedua, yaitu moral. Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut dengan norma-norma tertentu. Dan yang ketiga, yaitu norma adalah yang ketiga adalah norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Derajat kepribadian sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Maka, makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan, atau pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Dan yang keempat adalah nilai. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai kemudian dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, disadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran dan kemanusiaan. Untuk materi selanjutnya yaitu etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia, sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Dijelaskan bahwa dimensi politik manusia akan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis itu sendiri memiliki 2 segi fundamental manusia, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum sendiri dari norma-norma bagi pelaku yang benar adalah salah dalam masyarakat, tetapi hanya hukum yang bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak bisa menjamin agar anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi dan prasangka, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politis praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijadikan secara objektif. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat,
jaminan hak asasi manusia menurut kekasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat. Dan selanjutnya adalah aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu pada sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun maupun mengarahkan jalan hidupnya. Dan yang kedua adalah sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi atau personal, utuh sebagai manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara martabat. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat atau equality dan pemerataan atau equity bagi setiap orang atau setiap warga. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan integral dan integratif, menjadikan dirinya sebagai referensi kritis, sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.